Ya, baik pemirsa, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya ingin coba membahas lebih detail lagi. Apakah benar memang nanti keberadaan tol Trans Jawa yang menghubungkan dari Merak hingga Banyuwangi, Jawa Timur nantinya akan memudahkan juga warga umum atau mungkin pengusaha logistik yang harus berurusan dengan tingginya biaya atau ongkos untuk melewati tol Trans Jawa ini. Saya ingin tanyakan langsung sudah hadir Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldi Ilham Masita. Selamat pagi. Pagi, Mas. Mas Zaldi, apa kabar? Baik, baik. Sudah melihat wacana ini, apa tanggapan dari teman-teman asosiasi logistik? Ya, kalau kita lihat dengan pengalaman tol Cipali, itu biaya tolnya aja sekitar 250.000 dan itu sepi gitu kan. Nah, kalau jalan tol Merak sampai Surabaya tanpa ada dispensasi khusus untuk truk, itu biaya tol bisa dari 1,2 juta sampai 2 juta per truk. 1,2 juta sampai 2 juta. Sampai 2 juta. Ini untuk golongan berapa? Golongan 3 ke atas, Pak. Ya, ini. 3 ke atas 4, 5 ya? ini. Soalnya kalau mobil pribadi hampir 600.000 biasanya kali 2 atau kali 3 gitu. Kali 2 atau kali 3 lebih besar lagi. Sekarang wacana yang sudah keluar adalah kemungkinan nanti untuk golongan satu pribadi 600.000 ribuan. Ya. Jadi kalau harus menambah 1,2 untuk tol, saya rasa buat logistik itu terlalu tinggi. Berat. Kan memangkas waktu. Tetapi waktu yang sekarang biasanya ini sebelum ada tol Trans Jawa atau mungkin sebelum tol Cipali deh, berapa hari bisa sampai? Kalau kita lihat sampai Jawa Timur. Kalau Jawa Timur sekarang kita bisa lihat sampai 2 atau 3 hari. 2-3 hari. Kalau dari Merak itu 3-4 hari, Pak ya. Oke, dari Merak 3-4 hari. Nah, kalau kita pakai tol, kalau supirnya terus-terusan itu bisa 1 hari sampai gitu kan. Tapi permasalahannya kan supir kita ini butuh istirahat. Dan juga cara membayar supir kita itu sekarang sistem borongan gitu kan. Nah, jadi buat supir itu lebih bagus uang tolnya itu dia simpen gitu kan. Dia pakai buat yang lain ininya, buat nginep, buat apa gitu kan Pak. Jadi kalau kita mau merubah kebiasaan dengan tol ini, cara pembayaran supir kita juga harus diubah. Harus dirubah, tidak bisa borongan lagi. Ya, nggak bisa kontrak borongan. Misalnya. Kontrak atau sistem sebagai karyawan dan lain-lain gitu ininya. Nah, ini buat masalah seharusnya dengan penghematan waktu ada penghematan di inventory gitu kan. Artinya dia dari sisi pemilik barang bisa ada saving di masalah itu. Di situ mungkin pelan-pelan Pak ya, tapi karena biaya ini cukup tinggi 1,2 sampai 2 juta ini dampaknya ke biaya transportasi itu sangat besar. Ya, gitu. karena ini kan memangkas waktunya tadi cukup besar sebenarnya cukup besar gitu ya, dari 3-4 hari bisa sampai satu hari. Seharusnya memangkas ongkos bensin, kemudian ongkos untuk seandainya tetap borongan gitu bisa tidak dipangkas juga karena ini kan bisa lebih cepat harusnya. Kalau bensin saya rasa akan cukup naik karena memang speed truknya kan akan tinggi gitu kan intinya. Tapi yang harus sebenarnya kita kalau kita bisa inventory itu kita lebih pendek, ini akan bisa secara total cost logistiknya akan lebih rendah gitu intinya. Tapi kalau kita lihat pengaruh dari sisi logistik dari Trans Jawa ini itu sebenarnya ada perubahan landscape yang cukup besar yang akan kita lihat di industri gitu. Karena dengan tol Jakarta Surabaya ini itu industri akan mulai berpindah ke Jawa Tengah gitu. Karena UMR itu paling murah sekarang di Jawa Tengah. Dan dulu dari sisi logistik punya warehouse hampir di tiap provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Mungkin dari sisi logistik pergudangan akan berpusat di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, karena ada harus investasi nanti yang juga akan Jawa Tengah bergeser. Ini akan kita lihat yang harus diantisipasi sebenarnya dari Pemda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Karena industrinya yang padat karya akan mulai berpindah ke Jawa Tengah karena perbedaan UMR yang cukup tinggi gitu. Ya, tentu itu akan terjadi karena dampak soal pemerataan infrastruktur yang sekarang sudah digalakan begitu dan nanti akan tersambung total dari Merak sampai Banyuwangi pada akhir tahun 2019 nanti. Saya ingin tanyakan nih, ini kepada pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Agus. Pagi Wahyu. Pak Agus sudah dengar mungkin tadi apa yang diungkapkan oleh teman-teman dari Asosiasi Logistik soal ongkos atau biaya yang bisa mencapai 2 juta rupiah. Bagaimana Pak Agus? Iya betul, memang kan dengan adanya tol Trans Jawa ini kan tentu harus ada perubahan mindset, perubahan paradigma dari
pada perusahaan ekspedisi maupun pemilik truk maupun pemilik barang gitu, karena perubahannya akan cukup drastis baik dari segi kecepatan maupun biaya, dan ini nggak bisa tidak mudah langsung bisa selesai, tolnya langsung selesai berubah, perlu waktu. Perlu waktu. Ya. Artinya kalau kita lihat berkaca misalnya Cipali yang sudah beroperasi sekitar 2-3 tahun terakhir ini saja juga masih sepi. Angkutan Iya, makanya. logistik juga truk-truk besar juga kita lihat kalau lewat Cipali tidak ada, bisa dikatakan seperti itu, lancar kosong untuk hari-hari biasa. Memilih Iya, jalur betul. alternatif Betul. yang sekarang yang dulunya jalur utama sekarang jalur alternatif menjadi pilihan. Iya, karena itu tadi sekali lagi kan pragmatisme daripada si sopir saja. Saya bisa menghemat 1-2 juta, ya saya lewat aja situ, satu itu. Dua kan, dia juga bisa gampang istirahat lalu makan dengan biaya yang murah. Kalau di tol kan mahal, karena biaya sewanya mahal. Kecuali nanti pemerintah membangun juga rest area, tetapi yang tidak terlalu mahal seperti di bandara, di mana di pelabuhan kan mahal itu karena ongkos sewanya mahal. Itu satu. Kedua juga memang tadi ada perubahan, akan ada perubahan pergeseran sentra industri Ya. dan juga logistiknya. Jadi itu juga harus dipikirkan oleh pemerintah gimana harusnya ketika ini kan tol Trans Jawa sudah didesain puluhan tahun yang lalu ya. Harusnya itu sebelum dibangun mungkin perlu direview. Sebelum dibangun, Karena kalau- sebelum jadi ya sudah disiapkan sebenarnya. Iya, harusnya sudah jadi begitu dibangun tuh bersama dengan bangun daerah-daerah komersialnya, lalu dihitung juga apa untung ruginya. Karena merubah orang menyetir dari Jakarta sampai Banyuwangi jalannya Pantura atau Pansel itu udah lama. Jadi merubah ke tol, wah mahal, enggak lewat situ aja. Padahal harusnya lebih cepat. Nah ini yang harus pemerintah segera mengumpulkan para asosiasi truk ini untuk bagaimana baiknya. Karena mereka adalah pelaku bisnisnya. Pemerintah tidak bisa hanya membangun, menjual daerah. Karena ini nanti akan ada perubahan landscape ini, perubahan Ya, mindset tata ruang juga. paradigma yang Ya. harus duduk bersama begitu. Anda melihat pemerintah sudah melakukan itu, Pak Agus, sudah disiapkan semua sarana-sarana yang tadi Anda sebutkan? Kalau sudah, pastinya sudah tidak ada masalah ya. Ini nanti dilakukan, mungkin baru akan dilakukan dalam waktu dekat. Harusnya kan dilakukan sebelum nyambung itu, udah berapa puluh tahun lalu, tinggal di-review saja. Menurut saya rasanya belum yang intensif. Maunya gimana sih ini? Kalau enggak kan sudah beres. Ya, tadi Asosiasi Logistik Mas Zaldi menyatakan ingin ada dispensasi. Coba saya tanyakan dulu dispensasinya yang seperti apa, Mas Zaldi? Ya, kalau memang jalur tol Trans Jawa ini memang diutamakan untuk logistik, seharusnya malah tarif untuk truk itu lebih murah dibanding mobil. Berapa hitung-hitungan? Minimal kalau saya rasa kalau di Jakarta Surabaya itu kita bisa sama dengan mobil pribadi 600, saya rasa itu mungkin truk akan Masih oke ya? Masih oke. Harga 600-an ya? Iya. Oke, mungkin tidak Pak Agus, sama ratakan untuk ongkos golongan 1, 3, 4, 5. Ini kan hitung-hitungan bisnis saja ya. Kalau si pengelola jalan tolnya yang punya konsesi, dia investasi berapa, dia akan kembali dengan simulasi berapa sih masuknya, berapa jumlah kendaraannya. Bisa-bisa saja, tapi kan lalu akan menarik mundur jangka waktu investasinya. Ini Bisa-bisa saja ya? Makanya saya katakan bicara dulu sebelum, tapi sekarang sudah terlambat, tapi ya daripada enggak lah. Ini soal kemauan artinya ya, karena kan Rp1.000 per kilometer hitung-hitungannya, seperti itu ya? Iya, harusnya kan di FS-nya itu sudah jelas itu perhitungannya. Karena nanti saya juga agak ragu nih soal lokasi daerah industri atau pergudangannya. Ini kan bisa dadakan, padahal itu RUTR-nya tidak boleh, RUTR-nya sawah misalnya. Dan ini kan juga harus diantisipasi. Sudah pernah duduk bersama diajak oleh pemerintah, Mas Zaldi? Saya rasa kalau kita diajak ngomong bahwa akan tol Trans Jawa itu nyambung, sering, cuman ya kita selalu permasalahkan biayanya, ongkosnya kira-kira. Apa jawaban dari pemerintah? Saya rasa pemerintah nggak ada ketegasan gitu kan, apakah memang buat truk ini ada insentif khusus atau tidak gitu kan. Seperti yang Mas Agus Bibi ini juga sampaikan, tata ruangnya juga harus dilihat gitu kan, karena memang perpindahan gudang dari Jawa Barat, Jawa Timur ke Jawa Tengah itu akan sangat besar. Ya. Jangan sampai lahan-lahan pertanian yang selama ini dipakai oleh petani-petani akhirnya dijual karena memang permintaan demand untuk menjadi pusat industri atau pusat logistik itu besar gitu.
Nah, ini yang apa dampak-dampak yang seperti itu seharusnya udah mulai sebelum Iya. disambung ini udah Itu ada dipikirkan. hal lain lagi Iya. di luar soal